Tren rekrutmen 2023, sistem kerja hibrida. Tren saat ini dan ke depan yang banyak diidam-idamkan oleh karyawan adalah sistem kerja hibrida yang diprediksi akan tetap ada dan semakin menjadi hal lumrah. Masa ini, organisasi atau perusahaan yang menerapkan sistem kerja di tempat sepenuhnya beresiko kehilangan hingga 39% tenaga kerjanya. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu mempertimbangkan dan membuat model baru untuk lingkungan hibrida. Namun sebelumnya, perusahaan harus lebih dulu merancang pekerjaan dengan menitikberatkan fleksibilitas yang berfokus kepada karyawan, keterhubungan dengan budaya perusahaan dan kepemimpinan. Perlu diingat bahwa tidak semua fungsi dapat menerapkan sistem kerja hibrida. Misalnya, beberapa fungsi di industri manufaktur yang harus beroperasi 24 jam penuh tidak bisa hibrida, tetapi petugas call center perusahaan asuransi sudah bisa menerapkan sistem kerja hibrida dengan work from home. Ketersediaan kandidat terbatas. Saat ini, perekrut kesulitan mencari kandidat sesuai kriteria, kehadiran mereka seolah sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya ketika awal pandemi kemarin, dan ketika kegiatan bisnis mengarah ke normal, mereka kembali menjalankan bisnis dan merekrut banyak karyawan. Selain itu, banyak karyawan yang dulu di PHK sudah kembali bekerja di perusahaan yang sedang melanjutkan rencana ekspansi atau bekerja di perusahaan dari industri yang berbeda dengan perusahaan lamanya. Employee well-being. Beberapa tahun belakangan ini, beberapa perusahaan besar di Indonesia mulai berinvestasi dalam program employee well-being untuk menarik kandidat sekaligus mempertahankan karyawan mereka. Definisi dari employee well-being itu sendiri adalah sebuah proses dalam memahami kondisi karyawan dari perspektif holistik, mulai dari kesehatan fisik, kognisi, mental, serta lingkungan kerja yang berpengaruh terhadap kesehatan dan kebahagiaan karyawan secara keseluruhan. Adapun contoh program-program well-being adalah sebagai berikut. Area rekrutmen yang luas. Seperti kita tahu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar, yang berarti area rekrutmennya juga luas. Di satu sisi hal ini keuntungan bagi negara, karena luas negara berpotensi mendatangkan peluang besar. Namun di sisi lain, justru hal ini membuat proses rekrutmen lebih menantang lagi. Misal, perusahaanmu akan membuka kantor atau cabang di Batam, tetapi tim perekrut tidak menemukan kandidat yang sesuai di kota tersebut. Maka opsinya adalah mengambil kandidat dari wilayah lain untuk ditempatkan di Batam, meski konsekuensinya harus menyediakan tempat tinggal. Jika hal ini sepadan dengan hasil bisnis, tentunya perusahaan tak masalah untuk melakukannya. Tingkat turnover yang tinggi. Diprediksi ke depannya, akan ada tren di mana seorang karyawan dengan mudahnya keluar dari perusahaan, dengan alasan sistem kerja yang tidak sesuai dengannya. Munculnya tren ini berkaitan dengan sistem kerja hibrida atau WFH, yang mulai diterapkan oleh beberapa perusahaan saat pandemi melanda negeri ini. Sayangnya, meski pandemi bisa dikatakan sudah berlalu, sistem kerja hibrida ini malah menjadi harapan dasar bagi sebagian besar karyawan atau kandidat sekarang ini. Bekerja secara remote atau WFH memang tidak ada salahnya, tapi apakah SDM di kita sedisiplin SDM negara lain yang sudah menerapkan sistem kerja hibrida sejak dulu? Kalau pendapat Mimin sendiri, tren yang mengakibatkan tingkat turnover meninggi ini sedikit mengkhawatirkan. Karena bagaimana bisa ada seorang karyawan meninggalkan perusahaan lamanya, untuk mencari perusahaan lain dengan sistem kerja hibrida, tanpa mengingat di luaran sana masih banyak individu yang tidak memiliki kesempatan sepertinya, atau dengan kata lain, untuk mendapatkan pekerjaan saja sulit. Peran ganda manajer. Tren ini masih berkaitan erat dengan penerapan sistem kerja hibrida, yang mana sistem kerja hibrida ini berpeluang mengurangi interaksi langsung antar staf atau karyawan di tempat kerja. Maka dari itu, seorang manajer harus lebih berhati-hati dalam membangun dan mengembangkan hubungan dengan anggota timnya, karena seperti kita tahu, hubungan manajer dan stafnya sangat penting dalam membentuk employee engagement. Nah, di sini HRD perlu melengkapi manajer dengan tools yang dibutuhkan agar seorang manajer dapat berperan ganda, yakni selain menjadi pemimpin, seorang manajer harus mampu mengelola persepsi karir anggota timnya dan menyambungkan mereka ke budaya perusahaan. Misal, work from home dapat meningkat trust issue, maka manajer bisa mengadakan sharing session seminggu sekali selama 90 menit. 4 hari kerja. Sistem 4 hari kerja telah menjadi tren rekrutmen sekarang ini, bahkan bekerja selama 4 hari dianggap sebagai nilai plus oleh kandidat yang sedang mencari perusahaan. Hal ini bisa menjadi opsi untuk perusahaan yang ingin mempertahankan staf atau karyawannya yang berprestasi, namun belum mampu memberikan kenaikan gaji dikarenakan beberapa hal yang akhir-akhir ini banyak memberikan tekanan terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia, seperti persaingan tenaga kerja, inflasi, dan efek pandemi. Sekian informasi untuk hari ini, jangan lupa follow kami untuk info dan tips seputar manajemen SDM lainnya. Things will get better. AHS Promise.